Oke, di sini eh, kalian boleh buka online-nya atau terserah. Di sini ada definisi belajar dan ciri-ciri belajar, ya. Jadi pada prinsipnya definisi belajar itu banyak dari berbagai ahli, ya. Di sini ada yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku, ya, baik pada kognitif, afektif maupun psikomotor, ya. Dan apa namanya, semua, ya, baik apa namanya, eh, tokoh-tokoh, ya, yang apa membuat definisi suatu belajar, ya, hampir sama, ya, yaitu tentang bagaimana belajar, ya, yaitu pokoknya yang penting adalah belajar adalah perubahan perilaku. Ya, sepertiganya mengatakan belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap, ya. Semuanya ada yang mengatakan belajarlah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan dan berbagai sikap. Ya, jadi belajar juga merupakan suatu proses, ya. Proses apa? Proses bertambahnya jumlah pengetahuan, proses kemampuan mengingat dan mereproduksi, kemudian dalam belajar ada penerapan pengetahuan, dan dalam belajar ada menyimpulkan makna, dalam belajar ada menafsirkan dan mengkaitkannya dengan realitas, dan dengan belajar adanya perubahan sebagai pribadi. Gitu, ya. Nah, sekarang ciri-ciri dari pembelajaran. Nah, apa sih ciri-ciri dari pembelajaran, ya? Kamu bisa lihat dari Undang-Undang Sisdiknas, ya. Tapi ada beberapa definisi yang mengatakan dari semua definisi disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah upaya sadar dan disengaja. Dan pembelajaran harus membuat peserta didik belajar dan tujuan harus ditetapkan perlu dahulu dan sebelum proses dilaksanakan, dan pelaksanaannya terkendali baik isi, waktu, proses maupun hasilnya. Ya, jadi kalau belajar cirinya kalau kita melakukan pembelajaran ada upaya sadar dan disengaja, kemudian harus membuat kalian belajar, apa namanya, murid kalian belajar, dan ketika akan mengadakan pembelajaran jelas tujuannya harus ditetapkan, ya, dan kemudian pelaksanaannya harus terkendali, ya, baik isi, waktu, proses dan hasilnya. Nah, di sini eh, kita membahas tentang kecerdasan. Ya, kecerdasan itu ada kecerdasan jamak, ya. Ada kecerdasan jamak yang kalian bisa lihat dalam video-videonya, kan, ya. Ada kecerdasan apa namanya? Ada kecerdasan intelektual, gitu, ya. Ada multiple intelligence yang bisa kalian dapatkan tidak hanya di apa namanya, tidak hanya di sini tetapi juga di internet lain juga banyak. Sedangkan gaya belajar merupakan kecenderungan peserta didik dalam mengadaptasi strategi tertentu, ya. Jadi ada juga di gaya belajar didefinisikan sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar, ya. Kemudian kita akan eh, di sini hmm, sekarang kita membahas tentang motivasi. Motivasi di sini ini. Definisi motivasi itu banyak sekali.
Yang jelas motivasi itu ada dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal. Dan kadang-kadang anak belajar itu tidak memiliki motivasi internal, ya, sehingga ya guru harus melakukan banyak stimulasi supaya mereka punya motivasi, dan itu namanya motivasi yang eksternal. Nah, sekarang di sini saya ingin, ya, jadi ada motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Jadi kalau motivasi intrinsik tuh kayak kalian pengen belajar baca online learning itu karena faktor pendorongnya dari dalam diri sendiri gitu. Oh ya, aku pengen belajar nih gitu ya, karena aku pengen lulus. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu ada misalnya, kamu kerjakan ya ini, kalau enggak kamu enggak lulus. Nah, itu saya memberikan motivasi, tapi motivasi ekstrinsik. Ya, saya ke intinya aja. Kemudian setelah motivasi, kita akan mempelajari prinsip pembelajar dan penerapannya. Ya. Prinsip-prinsip pembelajaran dan penerapannya. Apa sih prinsip-prinsip pembelajaran itu? Ya, di sini dikatakan prinsip pembelajaran banyak ya, dari beberapa beberapa orang ya, bahwa prinsip prinsip pembelajaran. Oh, salah 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 salah. Nah, salah lagi saya. Ya, bahwa dikatakan bahwa prinsip pembelajaran tadi kan belajar ya, bahwa pembelajaran itu harus diulang ya, sebagai memberikan ya, prinsip pembelajaran, tapi ini salah satu menurut Pak Atwi ya, bahwa respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Nah, sekarang yang prinsip pembelajaran adalah bahwa pembelajaran itu harus memberikan umpan balik positif dengan segera ya, atas keberhasilan atau respon dari peserta didik. Nah, kemudian prinsip yang kedua menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, supaya peserta didik bersedia untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, prinsip pembelajaran yaitu memberikan isi pembelajaran yang berguna kepada peserta didik di luar ruang kelas dan memberikan umpan balik. Prinsip yang keempat, bahwa pembelajaran ya, bahwa belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Jadi, kalau kalian belajar tentang sepeda, maka kalian akan mentransfer ketika kalian belajar motor, karena salah satunya adalah keseimbangan. Kemudian, belajar juga mengeneralisasikan dan membedakan antara dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks, ya, seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah, dan menggunakan contoh-contoh positif dan negatif. Kemudian, situasi dalam belajar, yaitu belajar harus menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pembelajaran. Jadi jangan hanya ceramah seperti Mama Dedek ya, kalau orang-orang tua memang bisa, tapi kalau anak-anak mungkin dengan bermain ya, dengan berkarya wisata gitu ya, dan sebagainya. Dan di sini prinsip yang ketujuh adalah pendidik harus menganalisis pengalaman belajar peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan kecil disertai dengan latihan dan umpan balik. Sedangkan yang kedelapan, harus menggunakan metode dan media pembelajaran ya, yang tepat, yang menggambarkan materi yang kompleks ya. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran ya dalam bentuk hasil belajar yang operasional, dan urutan pembelajaran harus dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Seperti misalnya kalau SD kan
menghitung dulu ya, membilang, kemudian baru menjumlah, baru mengurang gitu ya, dan sebagainya. Dan prinsip yang ke-11 adalah peserta didik perlu menguasai materi prasyarat sebelum mempelajari materi pembelajaran selanjutnya. Dan yang ke-12, memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara, dan sumber belajar yang telah ditentukan. Ya. Jadi ada 12 prinsip pembelajaran. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sini. Hmm, teori-teori belajar, ya. Di sini banyak teori belajar, ya. Teori belajar yang sudah kalian pelajari ada behavioristik, ya. Ada ingat stimulus kontrol, kemudian ada teori belajar apa namanya? Di sini dikatakan kognitivisme, ya, bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Kalau behavioristik belajar ada perubahan perilaku. Nah, kemudian ada lagi teori belajar dari konstruktivisme, ya, di mana dikatakan di sini bahwa belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Ya, jadi kalau behavioristik belajar adalah dari luar membentuk perilaku, kalau kognitivisme belajar adalah berubahnya persepsi, ya. Kalau konstruktivis belajar adalah proses pembentukan pengetahuan tetapi oleh si belajar itu sendiri, ya. Nah, itu beberapa teori belajar. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang komponen-komponen dari kurikulum, ya. Komponen dari kurikulum dan media belajar. Di sini kurikulum kita sudah mempelajari ya bahwa ada kurikulum apa namanya K13, ya, kurikulum 13, ya. Dan ada kurikulum Merdeka, ya. Saya juga sudah memberikan beberapa sumber ya tentang K13 dan kurikulum Merdeka. Sedangkan kalau itu ada beberapa apa namanya beberapa perbedaan, ya, dan tahun depan katanya semua sekolah harus menerapkan tentang kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, ya. Sedangkan media, ya, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, ya, atau perantara, dan media belajar atau media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang dapat merangsang peserta didik sehingga terjadi proses belajar mengajar, ya. Dan alat-alat media ini sangat penting, ya, karena gini, kalian juga salah satu dari media yang kita kerjakan ini laptop, ya, dengan PPT-nya, dengan apa namanya video-videonya gitu ya, dan sebagainya. Sekarang kita tentang perencanaan pembelajaran, ya, perencanaan pembelajaran dan pendekatan inovatif, ya. Itu kita sudah menjelaskan kemarin ya bagaimana apa perencanaan pembelajaran yang berbeda, ya, berbeda antara apa tuh namanya antara kurikulum 13, ya, formnya ya RPP-nya dengan kurikulum Merdeka. Sedangkan pendekatan inovatif, ya, dan penerapannya kita melihat bahwa di sini ada quantum teaching. Kita juga pernah apa namanya melihat videonya, ya, bagaimana quantum teaching itu, kata quantum berarti interaksi, ya. Kemudian dikatakan di sini quantum teaching adalah kiat atau petunjuk atau strategi
dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan. Ya, ini ajas-ajasnya dan banyak model-model dari quantum teaching. Nah, sekarang kita juga melihat selain quantum teaching itu ada active learning, ya, project based learning, yang problem based learning yang kita sudah melihat video-videonya. Ya, sekarang kembali kepada EHB dan evaluasi belajar. Apa itu EHB dan evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran? Kalau evaluasi pembelajaran ya di sini adalah proses mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran di sini adalah penentuan kesesuaian antara tampilan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah karakteristik peserta didik, ya, kemudian ada alatnya, ada alat ukurnya, dan kegiatan pembelajarannya adalah tampilan peserta didik dalam bidang kognitif, ya, dalam bidang afektif dan dalam bidang sikap dan psikomotor, ya. Dan tampilan tersebut dievaluasi secara lisan, tertulis ataupun perbuatan. Sedangkan evaluasi belajar, hasil belajar atau EHB adalah suatu proses pengukuran, ya, atau pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. Nah, di sini dikatakan bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan secara menyeluruh dan kontinu dengan cara yang sesuai, ya, dengan ciri-ciri keahlian. Nah, dalam Dikbud ya tahun 94 dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan hasil belajar. Nah, sekarang apa sih salah lagi saya ini. Kemudian fungsi evaluasi, ya, fungsi evaluasi itu apa gitu. Nah, fungsi evaluasi hasil belajar, ya, ada fungsi formatif, ada fungsi sumatif, ada fungsi diagnostik, ada fungsi penempatan, ya. Jadi kalau kita mengevaluasi hasil belajar itu kita ada yang formatif, ya, untuk umpan balik, ada yang sumatif menentukan kemajuan hasil belajar, ada yang diagnostik untuk memahami latar belakang psikologi, dan ada fungsi penempatan. Nah, sedangkan kalau evaluasi pembelajaran fungsinya untuk perbaikan dan pengembangan sistem belajar, sistem pembelajaran. Ya, karena sistem pembelajaran itu ada sebagai komponen, ya, seperti tujuan, materi, metode, media, dan sebagainya, dan sebagai akreditasi. Jadi kalau EHB biasanya tuh pada anak peserta didik, ya, dilihat tuh mata pelajarannya apa saja, kemudian berapa hasilnya. Sedangkan kalau evaluasi pembelajaran secara keseluruhan, ya, karena di sini yang dinilai adalah komponen tujuannya gimana, materinya gimana, metodenya gimana, gitu dan sebagainya. Cocok nggak buat apa namanya buat kelas tersebut seperti itu, ya. Nah, apa sih instrumennya? Ya, instrumennya tuh macam-macam. Nah, instrumennya ada pretest dan posttest, ya. Pretest dan posttest ini untuk evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya, ya. Kemudian ada evaluasi diagnostik, ada evaluasi selektif, ada evaluasi penempatan, ada evaluasi formatif, ya. Ada evaluasi sumatif, ada ujian nasional. Nah, ini semua kalian sudah ini apa namanya sudah merasakan, ya. Sedangkan instrumen EHB di sini macam-macam penilaian hasil belajar, ada instrumen tes, ya, kemudian ada tes esai,
ada tes objektif, ada benar salah, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada instrumen non-tes, ya, ada bagan partisipasi, ada daftar cek, ada skala peringkat, ada skala sikap, ya. Jadi beda antara apa namanya evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana prosedur pengembangan EHB-nya? Ya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Ini tuh nggak bisa ya. Oke, sebentar. Ya, instrumen hasil evaluasi hasil belajar. Ya, ini ada menentukan tujuan penilaian, ya. Tujuannya harus jelas. Ada mengidentifikasi kompetensi hasil belajar pada peserta didik, yaitu pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, ya. Kemudian ada kisi-kisi format, ada menyusun kisi-kisi seperti analisis silabus, menyusun kisi-kisi, membuat soal, ya, menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban, menyusun pedoman penskoran, kemudian menyusun kisi-kisi, ya, kemudian mengembangkan draft instrumen, kemudian menguji coba dan menganalisis, kemudian merevisi dan merakit instrumen lagi seperti itu. Ya. Sekarang kita ke pengayaan. Apa sih pengayaan itu? Ya, jadi pengayaan adalah apabila kita mengajar, ya, kemudian anak itu eh, sudah lebih, ya, lebih pinter, lebih apa gitu, ya, ininya apa namanya dari hasilnya, sehingga mereka perlu diberi pengayaan. Nah, pengayaan itu, ya, itu bisa pengayaan secara eh, apa namanya pengayaan yang lebih mendalam, ya. Seperti misalnya kalau anak SD itu sudah tahu bahwa air kok dicampur dengan sirup itu jadi sirupnya merah jadi merah, ya, itu akan akan diberikan pertanyaan lebih mendalam, ya, kenapa gitu, ya, dengan pertanyaan why biasanya, ya, kenapa sih kok air dicampur dengan apa namanya sirup yang merah jadi berwarna merah seperti itu. Atau dia memperkaya apa namanya materinya. Jadi kalau materinya itu hanya sebatas pada apa tuh namanya eh seperti misalnya gini, eh ibu kota deh, ya, ibu kota Indonesia apa bisa gitu, Jakarta gitu kan, ya. Nah, terus kita memperkaya lagi gitu bahwa ibu kota, ya, ibu kota negara-negara lain adalah ini gitu. Jadi kita lebih memperkaya ininya apa namanya pengetahuannya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang nggak bisa? Ini tambahan lagi, ya, tambahan dari saya bahwa kalau yang kurang berarti dia harus dikasih remedial. Nah, remedial itu apa namanya adalah memberikan ulang, ya, seperti misalnya ini apa namanya misalnya dia nggak bisa gitu, ya, kita harus tahu nggak bisanya itu di mana seperti itu, ya, kemudian kita berikan, ya, kepada anak itu. Nah, sekarang ini ada eh, tugas project, ya, tugas project sebenarnya sih kasus, ya, pembelajaran, tapi kan lagi pada
sekolah, lagi pada ulangan ya. Kita lihat di sini, kalian kan juga punya proyek ya. Proyeknya yaitu kurikulum di 3 negara kalau nggak salah ya. Benar kan proyeknya? Benar nggak? Benar, Ibu. Benar. Ya. Leskia, Senin itu tolong sekalian berikan pada saya Google Drive yang lengkap ya, dengan tugas-tugas yang lain. Jadi nanti tugas-tugas yang ada di Google Drive saya rata-ratakan ya. Saya nggak akan menjatuhkan ya. Jadi RPP dan sebagainya yang kalian buat itu waktu itu agak keliru ya, tetapi akan saya, karena proses ya sudah saya beritahukan. Jadi tugas-tugas diskusi lengkap semua nanti akan saya rata-ratakan. Nah, kemudian jadi ada satu nilai dan kemudian nanti dirata-ratakan dengan yang ada di LMS. Di sini ada tugas ya. Tugasnya itu alternatif sebenarnya, tugas project based learning analysis jurnal ya. Tapi kita kan tugasnya jadi alternatif. Jadi melihat apa tuh namanya kurikulum di 3 negara. Ya. Jadi di sini kita ambil yang ini ya, yang case based learning observation penerapan teori belajar ya, tapi kita mengganti dengan case based curriculum ya, case based learning observation tentang kurikulum di 3 negara di sini ya, kita ganti di sini case based learning observation penerapan teori belajar. Nah sebenarnya ya, kita juga ada ya penerapan di sini, kita cari di YouTube ya, penerapan penerapan learning observation ya. Jadi kita bisa melihat di sini, kita cari satu aja deh ya, behaviorism in classroom. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada behaviorism ya. Di sini ada gimana sih praktek behaviorismnya. Nah, di sini teaching with behaviorism. Tunggu sebentar. Kita cari yang di kelas. Nah, ini teaching ethics. Enggak, ini kita cari classroom in Finland. Nah, hmm, kita cari. Kayaknya Finland emang nggak pakai behaviorism ya. Karena behaviorism itu kan ada stimulus kontrol, berarti ada hukuman gitu ya. Jadi kita nggak pakai behaviorism karena kayaknya Finland nggak pakai itu gitu. Kita pakai konstruktivis aja ya. Konstruktivism learning in Finland. Finland education. Kalau di kita masih pakai ya, masih pakai apa namanya hukuman ya. Tapi kalau di beberapa tempat itu nggak pakai gitu ya. Nah di sini kita pakai di ini aja di sini. Kita lihat di sini. Let me show you how we do stuff around here. Lihat, kedengeran nggak? Terdengar, Ibu. Oke. That's not for me. Well, Loh. 8 a.m. on a cold morning in the suburbs of Helsinki. These primary school children
are getting ready for class. This morning's lesson, ancient history. Well, they are reading with years some text about Egyptian ancient life. They are reading, and then I'm gonna ask something. What did they find out from the book? This is a school system that for years has been among the world's best. And then what about this gold one? Yeah, Minttu, please. And yet these kids will spend half as much time in a classroom as Australian children. When you go to the first grade, when you are 7 years old, the amount of hours is 20 hours a week. It's the minimum. And then it gets more hours the older you get, but it's still less than in many countries in Europe or in the world. In Finland, it's individual teachers who decide how the curriculum is taught, including how much technology should feature in their classrooms. Me tehdään sellaista pyramidiprojektia, missä nyt me kirjoitetaan hieroglyfeillä meidän nimet paperille ja sitten me tehdään Classroomista tehtäviä. Eleven-year-old Minttu Latomaki asks to leave class to work at the school's own student-run cafe. You can go. Yeah, that's okay. Hello, one cake for the cameraman, one cake for me, 2 coffees. How much is it? Much change. Is there a tip jar? Do you have tips? No tips. Okay. In Finland, school lunches, like books and excursions, are free. The kids select what they want, sit down with their friends and teachers to eat before they clean up after themselves. The children rug up again to play outside. Some play a raucous version of soccer, some play basketball, while others wait for the hockey rink to open. There are plenty of options for bad weather days too. Facilities in this school are just amazing. Outside, we saw an ice skating rink, and in here, where the kids can play at lunchtime, there's a ping pong table, a pool table, and in here, for the cold winter days, they've got a room full of beanbags and couches, and there's even a PlayStation in the corner. It seems like it's such a rich school, you must get more money than other schools. No, we don't. It saves money for everyone, actually. They take and borrow. In Finland, schools are not allowed to raise private funds or to charge fees from parents. All schools are equitably funded from taxation. And in our system, everything is free for the students, actually. We don't collect any money from the parents. We want our schools to be equal and have the equal opportunities to arrange the education. So therefore also the finance system need to be equal and treat equally all the schools. Ja sitten tulee. Minttu Latomaki's older brother Levi is in year 7, and this afternoon he's got maths. We have like the last chapter before we have the next exam. There are regular exams in Finland, but the results of these tests are not published and shared. We have national tests, but the big difference is we don't compare schools that this is not good school, this is bad school. We just use the information that we evaluate ourselves. But perhaps the single biggest difference in Finnish education is the standard of teaching. Levi's maths teacher, Una Arnes, speaks 5 languages and has postgraduate qualifications. So every one of us, we have to have a master's degree to be teachers. So like, for example, me, I'm math and chemistry and physics teacher. In Finland, a career as a teacher is highly sought after. To enter the studies in university, actually, it's really hard. They
take something like 10% to study teaching. If you really want to be a teacher, it can't be your second or third, or I don't know what kind of option. It has to be your first. I believe that they know what is the best for our children. I'm not a teacher, I don't have that education, so we don't interfere their work. In Finland, there's little anxiety about finding the right school for your child. We trust that they have very good school, so we don't need to do any research work or. I think that's not a question. No, in no. Finland. Finland is a vastly different country with a tiny, homogenous society. But its education success must surely offer some lessons for Australia. I would like to say that try to build a system that you trust the people. And its investment in teachers seems an obvious place to begin. The society respects the teachers. It means also the parents respect the teachers and they don't question the teachers. And that's in Finland a really huge thing. If you'd like to watch more of 730 stories, they are on the left of your screen. And tap on the button below to subscribe and get the latest from ABC. Right? Your tone influences how readers respond. Primarily, just highlight your text and type how you want to say it. Get your message right. Let it read. She loves music. She loves music. Yes, I love you, of course. Oke, kita lihat lagi ya, bagaimana sekolah di Finland menerima mereka yang berkebutuhan khusus, ya. Mau lihat nggak? Mau, Ibu. Kemana teman-teman kalian? Mau, Ibu. Ini lanjutan dari film yang tadi, ya. Nanti kita bahas. She loves music. She loves music. Yes, I love you, of course. Here we are in Finland. You know, Finland implements its education system quite differently from Singapore. I think it's been from the beginning a school for every kind of children. For people here like the world after school, it's a benefit to learn to cope with every kind of people, and you don't even notice that you learn that. What do you think about French might look different from us? Like in many other countries, Finnish school system used to have an era with special schools. And little by little, we have decreased the number of separate special schools.
even that we don't have special schools, the results from the special schools were divided. So all the nearby schools got more special education teachers, doctors, therapists, and psychologists and assistants. Nowadays, most of those students, they are going to the smaller classroom in mainstream schools, or they are fully included in the mainstream classes. Same building, and for my kids, it's very important to see that you can learn without language or without speaking with the disabilities as well. Feelings here about trying new methods or new way to work. Also, oh, everything they do, it's just it's very nice. It's collaboration, social skills, social sensitivity. It's not just important. Children learn how to be in fruitful interaction with different learners with abilities, build the society together. There is called general support, and that is for every student. The second level is intensified support. There we can get a special teacher to come to do some co-teaching and consult the classroom teacher. The last stage is the special support. Want to make the plans very individual. It depends on abilities, needs, autistic children. The same goes as mainstream students, but then some of the disabled children, they have functional those. It's probably the level of service and Mohon maaf, karena di sini lampu mati dan ininya baterainya kayaknya sudah ini. Saya mohon maaf, saya akhiri ya teman-teman ya. Mas, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Ibu. Kedengeran Ibu. Ya. Ini tiba-tiba lampunya mati. Tapi kita coba nih, kita teruskan dulu ya. it was exciting for me to going to a school that's near them to be part of the community amongst their peers. Even if they are not attending all the lessons together, the mainstream students will grow up knowing that there are friends like this. Mohon maaf Ibu. Ya, Ibu belum share screen, Bu. kenapa? Ibu belum share screen. Kenapa? Ibu belum share screen, Ibu. Nggak kelihatan ya? Iya, Iya. iya Ibu. Kenapa? Tidak terlihat Kenapa, Ibu, Ibu Lesya? belum. Layarnya tidak terlihat Ibu, Ibu belum share Tidak screen. kelihatan ya? Iya. Oh.
Kayaknya sinyalnya ya. Kayaknya sinyalnya. Oke. Baik. Ini di sini mati sekali ya. Kalian bisa lihat nih. Baik, kalau gitu kita sudahi dulu. Kita sudahi ya. Insya Allah Rabu depan kita masuk meskipun itu UAS ya. Tapi sekalian saya cek apa saja yang kalian belum selesaikan. Oke ya. Because we have to count. Ah, Baik, dia Ibu. jalan lagi. Ibu, Saya takut nggak ini nih. Yeah. We don't have that kind of Begini. Udahlah, nanti aja kita lihat lagi. Ini gelap sekali. Baik. Terima kasih ya sudah berada di Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget ya. Ya, mohon maaf banget. Saya izin live ya. ya Ibu. Terima kasih Ibu. Insya Allah Rabu depan ya, Nak. Yo.